Sobat, sering hilang motivasi, sering down, hilang semangat. Sobat, saya akan berbagi tips mengenai agar kita tetap termotivasi. Sobat, ikuti terus video ini ya. Halo sobat, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Aris Nur Rahman dalam channel Aris Zaid, channel yang asik akan berbagi tips, motivasi, dan nilai kehidupan. Sobat, motivasi itu kadang naik, kadang turun. Seperti semangat, kadang semangat, kadang kita down. Nah sobat, agar kita bisa sukses, kita harus menjaga kestabilan motivasi kita. Nah sobat, saya akan berbagi tips apa saja sih yang bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan agar motivasi kita tetap terjaga. Oke sobat, langsung aja. Tips yang pertama adalah tetapkan tujuanmu yang spesifik dan bisa dicapai. Sobat, kita punya misi untuk mencapai sesuatu yang besar. Tapi untuk mencapai itu, kita harus membagi menjadi target-target kecil yang bisa kita capai. Baik itu tahunan, mingguan, harian. Nah sobat, jika kita bisa mencapai target kecil itu, kita akan menjadi semangat dan makin yakin untuk mencapai target tujuan kita yang lebih besar. Dengan begitu sobat, motivasi kita akan tetap terjaga dan kita akan terus semangat untuk mengejar target kita. Nah sobat, yang kedua adalah tetap positif. Sobat, kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan kita itu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif, seperti teman-teman kita atau lingkungan kita. Kebanyakan orang-orang itu suka mengeluh mengenai pendapatannya, pekerjaannya, lingkungan kerjanya, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan semuanya. Mereka cenderung untuk mengeluh, dan itu memberikan aura negatif buat kita. Jika kita ikuti mereka, tentu kita akan sama terbawa juga dengan kondisi negatif itu. Kita menjadi tidak yakin, menjadi pesimis, maka motivasi kita pun turun. Nah sobat, untuk bisa menjaga motivasi kita dan pikiran kita tetap positif, kita harus mengganti pergaulan kita sobat. Kita usahakan bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang semangat, yang punya cita-cita, yang mengejar tujuannya, dan juga orang-orang sukses. Mengapa sobat? Karena mereka itu selalu bersemangat. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka optimis. Nah, kondisi inilah yang akan memberikan efek positif kepada kita sobat. Kita akan semangat untuk mengejar itu. Kita akan terdistorsi dengan hal yang positif, sehingga hal negatif itu terskip dari pikiran kita. Ingat sobat, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Maksudnya sobat, jika engkau ingin mencari lingkungan positif, orang-orang positif, bergaulah dengan orang-orang positif dan lingkungan positif. Oke sobat, sekarang poin ketiga, temukan inspirasi. Sobat, bagaimanapun kita berusaha, tetap ada kalanya kita akan down. Nah, pada saat seperti ini, kita berusaha mencari sumber inspirasi lain sobat. Ada beberapa sumber yang bisa kita pergunakan. Yang paling efektif adalah pertama, membaca buku, yaitu buku orang-orang sukses, buku orang-orang pejuang, kisah-kisah orang-orang sukses, kisah-kisah pejuang. Kemudian kalian bisa melihat video mengenai ulasan seorang tokoh yang berjuang, yang berusaha, atau video tentang sharing orang-orang yang sudah sukses, sudah mencapai target mereka. Saya juga bisa melihat melalui TikTok dan YouTube ya, mengenai inspirasi-inspirasi untuk membangkitkan semangat kita. Sobat, ini pun perlu engkau lakukan pada saat engkau kehilangan motivasi. Oke sobat, sekarang kita ini pada poin yang kelima. Poin keempat, yaitu belajar dari kegagalan. Sobat, kita harus akui, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah gagal. Tetapi jarang sekali orang yang setelah gagal, dia bangkit dari kegagalannya dan belajar dari kegagalannya. Sebagian besar setelah gagal, stop, jatuh. Nah sobat, untuk
menjaga stabilitas motivasi kita, ambillah hikmah dari pelajaran kegagalan yang pernah kita lakukan sobat. Kita pelajari, kita analisis, kemudian kita ambil sisi positifnya, yaitu kita ambil tindakan yang lebih baik dan kita tidak mengulangi hal yang sama sobat. Nah sobat, belajar dari kegagalan ini itu tidak harus kita melaksanakan atau melakukannya sobat. Kita bisa mempelajari dari kegagalan orang-orang sekitar kita atau kegagalan orang-orang sukses. Ketika mereka sharing, kita ambil, kita pelajari dan kita ikuti langkah mereka untuk tidak mengulanginya dan bahkan keluar dari kondisi itu. Dan yang perlu kita ambil lagi sobat adalah cara mereka mengambil pelajaran dari kegagalan itu menjadi keberhasilan. Oke sobat, itu harus engkau lakukan. Saat kau gagal, jangan down, tapi ambil sebagai pelajaran untuk menuju hal yang lebih baik. Oke sobat, sekarang poin yang kelima adalah rayakan kesuksesanmu. Nah sobat, pada saat engkau berhasil mencapai target terkecilmu, rayakanlah sobat. Kenapa? Supaya engkau merasakan kebahagiaan mencapai goals, walaupun itu goals yang kecil. Dengan begitu, engkau akan merasakan kebahagiaan. Dengan begitu juga, engkau akan lebih semangat untuk mengejar targetmu yang lebih lagi daripada ini. Ini kelihatan sederhana dan kelihatan seperti membuang-buang uang, membuang-buang kesempatan. Tapi sobat, ketika engkau melaksanakan ini, engkau menaikkan keberhasilanmu, ada rasa puas di hatimu, ada rasa bahagia. Dengan itu, engkau akan jadi lebih semangat untuk bekerja, untuk beraktivitas, mengejar targetmu. Oke sobat, kemudian poin yang keenam. Nah ini yang penting sobat, itu adalah jaga diri Anda. Sobat, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa bertindak positif, berpikir positif, fokus, kita harus memiliki kondisi fisik yang fit. Sobat, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan kesehatan pikiran kita. Dengan tubuh yang sehat, kita siap menghadapi segala aktivitas. Bahkan dengan tubuh yang sehat, kita bisa positive thinking, kita bisa fokus pada hal-hal yang kita hadapi. Sobat, dalam mengejar target, seseorang yang berusaha mengejar target ya, itu biasanya bahkan kebanyakan itu memiliki waktu istirahat yang tidak teratur karena mengejar target, mengejar aktivitas. Dengan seperti ini, para sobat, engkau harus bisa mengatur waktumu dengan baik. Kapan beristirahat, kapan beraktivitas, dan kapan juga engkau mengambil tindakan atau melaksanakan hobimu. Sobat ingat, melaksanakan hobi itu bukan membuang-buang waktu, tapi itu penting sobat, agar engkau menjaga konsistensi fokusmu sobat. Engkau tidak jenuh, tidak fatigue, tidak lelah. Oke sobat, itulah 6 tips yang saya berikan. Jika engkau setuju, klik di kolom komentar atau beri saran di kolom komentar. Jika tidak setuju pun silahkan beri saran di kolom komentar. Oke sobat, terus semangat, be positif. Wassalamualaikum.